Assalamualaikum baraya, mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu siap-siap senyum sumringah, gaji ke-13 pensiunan PNS segera masuk rekening. Pemerintah telah mengumumkan jadwal pencairan gaji ke-13 untuk tahun 2025. Informasi ini tentu menjadi angin segar, terutama menjelang kebutuhan pendidikan di awal tahun ajaran baru. Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan secara resmi telah mengumumkan pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk pensiunan TNI Polri dan pensiunan PNS. Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2025. Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2025 tersebut, gaji ke-13 bagi pensiunan PNS akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025. Hari ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya telah menyampaikan bahwa gaji ke-13 akan diupayakan cair pada awal tahun ajaran baru sekolah. Dalam pasal 15 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2025 juga disebutkan, dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, gaji 13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025. Ini memberikan fleksibilitas jika terdapat kendala teknis dalam proses pencairan. Meskipun tanggal pasti pencairan bisa bervariasi, umumnya gaji ke-13 akan diberikan sebesar 1 kali gaji pokok pensiunan ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang melekat padanya. Rincian lebih lanjut mengenai komponen gaji ke-13 akan diatur dalam peraturan turunan dari PP nomor 11 tahun 2025. Pemberian gaji ke-13 ini bertujuan untuk membantu para pensiunan dalam memenuhi kebutuhan, terutama dalam menyambut tahun ajaran baru pendidikan anak dan keluarga. Diharapkan dengan adanya tambahan penghasilan ini, beban ekonomi para pensiunan dapat sedikit terbantu. Para pensiunan diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari PT Taspen Persero selaku badan yang mengelola dana pensiun PNS. Informasi mengenai tanggal pasti pencairan dan mekanisme penyaluran gaji ke-13 akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi Taspen. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan para pensiunan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk memanfaatkan dana gaji ke-13 sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, jadwal pencairan gaji 13 PNS 2025 beserta rincian besarannya dari Detik, Sulawesi Selatan, Makassar. Gaji ke-13 pegawai negeri sipil menjadi salah satu yang paling dinanti setiap tahunnya oleh setiap pegawai. Lantas kapan jadwal pencairan gaji ke-13 PNS tahun 2025 ini? Kabar baiknya, pemerintah telah menyiapkan jadwal pencairan lengkap beserta rincian besarannya untuk seluruh aparatur sipil negara. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan tambahan para pegawai, terutama menjelang tahun ajaran baru. Selain itu, pencairan gaji ke-13 juga dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja ASN. Rincian besaran gaji ke-13 sudah diatur dalam regulasi resmi yang dirilis Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, berikut rincian jadwal pencairan beserta gaji dan daftar penerima gaji ke-13 PNS tahun 2025 ini. Jadwal pencairan gaji 13 PNS 2025. Mengutip situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa gaji ke-13 akan dicairkan bertepatan dengan awal tahun ajaran baru pada Juni 2025. Ketentuan ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2025, terutama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan serta penerima tunjangan tahun 2025. Untuk diketahui, jadwal tahun ajaran baru di setiap daerahnya biasanya berbeda-beda, mengikuti kebijakan dinas pendidikan masing-masing. Untuk memastikan tanggal pastinya, disarankan untuk mengecek kalender pendidikan dari dinas setempat. Besaran gaji 13 PNS 2025. Berdasarkan PPRI nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiun, penerima pensiun serta penerima tunjangan tahun 2025, berikut rincian besarannya akan diterima. 1. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. 1. Ketua atau kepala atau dengan sebutan lain Rp31.474.800. 2. Wakil ketua
atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp29.665.400. 3. Sekretaris atau dengan sebutan lain yaitu Rp28.104.300. 4. Anggota Rp28.104.300. 2. Pegawai non-pegawai ASN pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administrasinya disertakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat. 1. Eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya Rp24.886.200. 2. Eselon 2 pejabat pimpinan tinggi pratama yaitu Rp19.514.800. 3. Eselon 3 pejabat administrator yaitu Rp13.842.300. 4. Eselon 4 pejabat pengawas Rp10.612.900. 3. Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri atau PTN sesuai peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan. Pendidikan SD, SMP sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun yaitu Rp4.285.200. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp4.639.300. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600. Pendidikan SMA atau D1 atau sederajat, masa kerja 10 tahun Rp4.907.700. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp5.347.400. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5.861.500. Dan C. Pendidikan D2 D3 sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp5.488.500. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp5.966.100. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200. Lalu pendidikan S1 D4 atau sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp6.591.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp7.160.500. Masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800. Dan yang terakhir, pendidikan S2, S3 dan sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp7.764.100. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp8.357.500. Masa kerja di atas 20 tahun Rp9.050.500. Daftar penerima gaji 13 sesuai dengan PPRI nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiun, penerima pensiun serta penerima tunjangan tahun 2025, maka terdapat daftar penerima gaji 13 PNS berikut rinciannya. 1. PNS dan calon PNS. Lalu PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, pimpinan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dan pejabat pengelola, pimpinan lembaga penyiaran publik. Lalu pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri dan wakil menteri, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru, serta pegawai non-ASN LNS. Pejabat negara. Demikianlah informasi mengenai gaji ke-13 PNS tahun 2025. Semoga dapat membantu Baraya untuk topik tentang pencairan gaji ke-13 bagi pegawai aparatur sipil negara dan para pensiunan. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Sebelum pamit seperti biasa, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf, hatur nuhun. Terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.